Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Tanya Pastor Ishak menjawab. Tapi saudara, ada pertanyaan yang masuk ya, pertanyaan yang menarik dari link yang ada di deskripsi YouTube ini. Ya, ada seorang yang memasukkan pertanyaan, menulis nama, dan menarik sekali. Hari ini boleh kita bahas. Pertanyaannya adalah, mengapa saya selalu iri? Wow, ini pertanyaan yang dirasakan semua orang ya. Apalagi zaman sosial media ini, kita melihat semua orang kelihatannya lebih baik daripada kita. Lebih kaya, lebih bahagia, lebih banyak duit ya. Lebih beruntung mungkin. Ya, nikah sama orang yang kaya, nikah sama orang yang cantik, ganteng, lahir dari keluarga kaya raya, menikmati semua yang baik gitu ya. Sedangkan kita menghadapi hidup kita punya banyak masalah. Ya. Nggak seindah yang di sosial media. Nah, hal yang menarik adalah kita harus berhenti iri hati, karena iri hati itu membuat kita punya penyakit hati ya. Nggak berkenan sama Tuhan, membuat kekacauan, dan berbuat segala yang jahat. Yakobus 3:16. Ya, karena itu kita harus berhenti iri hati. Bagaimana kita supaya nggak iri hati lagi? Yang pertama, dikatakan Amsal 4:23 ayat terkenal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kita pertama menjaga hati kita, yaitu menjaganya lewat filter, yaitu mata kita, telinga kita, indera pendengaran kita ya. Jangan sampai kita membuka filter, yaitu apa? Mendengarkan yang nggak perlu didengarkan, melihat yang nggak perlu dilihat, dan merasa yang nggak perlu dirasa. Kita seringkali iri karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, tetangga kita, teman sosmed kita gitu ya. Padahal Tuhan dengan jelas menyatakan dalam Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan itu punya pekerjaan yang baik spesifik untuk kita masing-masing. Ya, dengan kondisi kita, dengan keadaan kita, mungkin kita harus jadi berkat untuk keluarga kita. Bapak saudara, kita tidak boleh atau tidak bisa membandingkan dengan orang yang kondisinya berbeda sama kita dengan tujuan yang sama. Tujuan kita beda. Ada orang tujuannya hidup, mungkin kaya raya gitu ya. Mungkin kita bekerja untuk menghidupi keluarga kita saja sudah habis. Harus selesaikan hidupi keluarga. Atau kita terima talenta cuma satu, orang lain 5. Bisa main musik, bisa nyanyi, bisa banyak hal yang luar biasa. Apa bagian kita? Fokus pada track kita. Jangan membanding-bandingkan. Kita itu harus membandingkan apa? Diri kita itu bukan dengan orang lain, tapi diri kita dengan diri kita yang kemarin. Kalau kemarin kita belum semangat, kita hari ini harus semangat. Kemarin masih malas, kita harus semakin rajin untuk berjalan di track kita sendiri, yaitu tujuan Allah pada hidup kita. Ya, jadi hari ini kalau kita membandingkan, kita mulai iri, mungkin kita sedang membandingkan hidup kita dengan tujuan-tujuan hidup orang lain. Kaya, bahagia, sukses, pangkatnya berapa. Padahal Tuhan punya tujuan dalam hidup kita menjadi berkat untuk keluarga kita yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kita punya posisi untuk menjadi berkat bagi daerah kita yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Bapak Ibu saudara, hal yang penting, ayo kita jangan bandingkan diri dengan orang lain, tapi kita sesuai tujuan Allah. Bapak Ibu saudara, hal yang penting lagi, kalau kita seringkali nggak kenal orang, kita lihat baiknya saja, bukan masalahnya. Padahal kita tahu kita ini banyak masalah. Gitu ya. Ingat baik-baik, semua orang di dunia ini punya masalah masing-masing, beban masing-masing, dan mereka sedang berjuang. Kita juga harus berjuang dalam perlombaan kita. So, bagaimana kita tidak iri hati? Yang pertama, mari kita jangan bandingkan diri dengan orang lain, karena kita punya tujuan yang mulia dalam Tuhan. Yang kedua,
kita bandingkan diri kita dengan diri kita kemarin, supaya kita jadi lebih baik dan tujuan kita di dalam kehendak Allah terpenuhi. Yang ketiga, jaga hati kita masing-masing dengan filter, ya, nggak perlu dengerin yang nggak perlu didengar, nggak perlu lihat yang nggak perlu dilihat, ya, secukupnya saja. Dan bila hidup kita mengasihi dan memuliakan Tuhan. Dengan iri kita sedang menghina Tuhan, tapi dengan bersyukur kita sedang memuliakan Tuhan. Karena itu bersyukur untuk hidup ini, bersyukur untuk tujuan yang Tuhan beri, bersyukur untuk kesempatan untuk bekerja, berlari, berjuang dalam bagian kita. Dan bila nama Tuhan dipermuliakan. Baik saudara, satu kali saya baca sebuah ilustrasi. Ada kotak tisu, dia iri kepada gelas. Gelas itu dimasukin Fanta, Sprite, Coca-Cola, atau apapun, teh, minuman yang bermenarik. Dan kotak tisu nggak bisa. Akhirnya dia berjuang untuk menjadi seseorang yang lain. Dia minta diisi air, minta diisi teh. Apa yang terjadi? Nggak ada yang mau pakai dia dibuang. Kenapa? Karena dia nggak bekerja sesuai fungsinya. Padahal semua orang membutuhkan kotak tisu dan tisu yang ada di dalam. Ya, kita bisa jadi berkat dalam kondisi yang berbeda dengan orang lain. Karena itu bagian kita, kita syukuri bagian kita. Dan bila kita jadi berkat bagian kita, saat kita lakukan itu, saat kita bersyukur, disitulah kita mengalami kemenangan, terobosan, dan kita mengalami kesuksesan dan berkat Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami mengerti apa yang menjadi tujuan dalam hidup kami, sehingga kami tidak tertarik untuk membandingkan hidup kami kepada orang lain yang memiliki tujuan yang berbeda, tapi kami hidup berjuang dan mengasihi Tuhan dengan apa yang kami bisa. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semua pertanyaan yang sudah masuk. Tuhan berkati yang ingin bertumbuh, sehingga pertumbuhannya menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa untuk semua yang telah mendengar, biar semakin bertumbuh mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan diberkatilah sehat, rohaninya semakin dewasa, dan seperti dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan sukacita yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah banyak sekali, senang sekali bercerita, bertanya jawab. Dan bila kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, dalam program Tanya Pastor Ishak menjawab. Bapak Ibu Saudara, bila kita bertumbuh terus dalam kasih-Nya, jadi gereja yang bertumbuh, menjadi anak yang bertumbuh, dan hamba Tuhan yang bertumbuh. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bertanya, silakan klik link di deskripsi dari YouTube ini, dan bila kita boleh menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati kita semua. Shalom.